Baik, selamat pagi. Dengan kakak siapa ya namanya? Yuventa Agustin Telik. Yuventa. Ya, Nama Yuventa Telik. Umurnya 27 tahun. 27 tahun. Ya. Usia kehamilannya 24 minggu ya. Ada keluarga yang pernah penyakit gula darah? Tidak ada. Oke, jadi ini kakak akan menjalankan pemeriksaan. Pemeriksaan ini pemeriksaan tes toleransi glukosa oral ya. Ya. Kak ingat-ingat saja, sebentar nanti kita akan ada wawancara juga. Jadi nanti kakak perhatikan baik-baik saja ya. Ya. Di sini ada pemeriksaan namanya tes toleransi glukosa oral. Nah, tes toleransi glukosa oral itu adalah pemeriksaan yang umumnya dilakukan pada ibu hamil untuk mengetahui penyakit diabetes mellitus gestasional ya. Penyakit diabetes mellitus gestasional ini adalah gangguan pencernaan glukosa dalam darah ya. Ingat saja. Nah, kemudian tujuan dari pemeriksaan tes toleransi glukosa ini adalah untuk menghindari risiko kehamilan. Risiko kehamilan seperti yang pertama, kenaikan berat badan yang berlebih saat hamil. Yang kedua, risiko tinggi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga, melahirkan bayi besar atau lebih dari 4 kilo. Ya. Terus yang keempat, melahirkan bayi cacat atau gangguan fungsi organ tubuh tertentu. Seperti apa? Seperti dia punya mata tapi dia sudah bisa melihat. Nah, itu bayi cacat ya. Yang terakhir itu bahkan keguguran atau kematian bayi dalam kandungan, bahkan kematian ibu ya. Itu tujuan dari pemeriksaan ini untuk menghindari risiko kehamilan ini ya. Nah, yang kemudian untuk persiapan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral ini atau yang namanya TTGO ini Kak, nanti sebentar akan melarutkan 75 gram glukosa. Jadi gula kita larutkan dalam 200 ml air. 200 ml air kemudian harus minum dalam waktu 5 menit. Ya kan terlalu manis toh. Jadi pasti kakak dong butuh waktu untuk minum. Mungkin ada yang lama, ada yang cepat, tapi tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Dan kemudian sudah boleh dimuntahkan. Kalau dimuntahkan nanti kita melakukan pemeriksaan ulang ya. Nah, yang berikut minum larutan glukosa lalu puasa selama 1 jam. Jadi setelah minum itu nanti puasa 1 jam. Nah, selama puasa ini kakak sudah boleh makan, boleh minum tapi hanya air putih ya. Sudah boleh makan ke permen, kue tidak boleh ya. Hanya minum larutan habis langsung puasa. Nah, puasanya kan selama 1 jam. Nah, puasa ini harus tepat waktu. Contohnya kakak habis gula itu dalam waktu misalnya jam 9 begitu. Nanti puasa itu harus jam 10 sudah tepat ambil darah ya. Jadi jam 10 teng-teng harus ambil darah, kayak 1 jam saja. Kalau terlalu cepat kakak datang atau terlalu lama kakak datang, itu nanti bisa membuat DP hasil itu tidak akurat atau sudah benar lagi. Jadi kalau pemeriksaannya itu sudah tepat waktu, DP hasil itu akan salah atau tidak benar atau tidak akurat ya. Nah, kalau pemeriksaan terlalu cepat, contohnya kan jam 10 toh kakak ambil darah toh. Nah, kakak datang jam 9:45, bilang, "Ibu, saya sudah puasa pas nih, langsung ambil darah saja." Nah, itu otomatis kakak yang seharusnya normal gulanya menjadi tinggi. Nah, kalau tinggi, kakak pasti akan salah dapat obat. Kan sudah sakit gula, tapi dapat obat. Nah, otomatis kakak salah pengobatan. Nah, kalau terlalu lama, misalnya jam 10, kakak datang ambil darah jam 2 misalnya. Karena ada pulang rumah dan sebagainya. Jam 2 baru kakak datang ambil darah, otomatis kakak yang seharusnya tinggi, kakak akhirnya normal. Jadi kakak sudah dapat pengobatan. Akhirnya risiko kehamilan itu terjadi pada kakak. Nah, itu contohnya. Jadi kalau terlalu cepat dan terlalu lama itu bisa mengakibatkan salah pengobatan dan salah penanganannya. Itu harus diperhatikan. Nah, untuk membantu kakak dalam menjalankan puasa ini, nanti kakak dapat kartu waktu puasa. Di sini ada identitas dan ada waktu mulai puasa. Waktu mulai puasa ini terhitung dari kakak habis minum cairan gula itu, misalnya jam 9, kita tulis di sini jam 9. Terus waktu pemeriksaan ini yang menjadi patokan kakak untuk kembali.
jam 10 kakak sudah harus ada di sini dan sementara mengambil darah ya. Jadi sebelum jam 10 itu sudah harus ada di sini. Nah, kemudian hasilnya akan dicatat di sini. Nah, ini penggunaannya cuma 1 kali dan ini tidak dibawa pulang ya. Penggunaannya cuma 1 kali. Nanti ini kakak dapat hasil kembali ke Poli KIA ya. Nah, jadi kalau kakak dapat ini kartu, nanti kakak bisa melihat waktu puasa di sini. Oh, apapun yang terjadi, mau pulang atau mau pergi mama ke rumah dulu atau kemanapun, harus tepat jam 10 sudah datang sini untuk ambil darah ya. Seperti itu. Jadi nanti kakak dapat kartu untuk membantu kakak mengingat kakak punya waktu puasa ya. Nah, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita langsung saja pada pemeriksaan tes toleransi glukosa oral ya, atau TTGO dia punya nama ya. Mama habis minum gulanya itu jam 10:19 ya. Jadi nanti kembalinya itu jam 11:19 sudah harus ada di sini untuk kita lakukan pemeriksaan darah ya, ambil darah di ujung jari ya. Oke, begitu saja. Boleh pulang tapi ingat dia waktu atau boleh tunggu di sini juga. Oke. Terima kasih Ibu. Ya.